Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Aprilia dengan NIM 22022106. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan organisasi, yaitu tentang kepemimpinan atau leadership. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan berbagai macam pemimpin, di sekolah, di kantor, bahkan di rumah tangga. Tapi, pernahkah kita bertanya, bagaimana sebenarnya seseorang menjadi pemimpin? Apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Ada 3 teori utama yang menjelaskan bagaimana seorang pemimpin bisa muncul. Yang pertama yaitu teori genetis. Teori ini percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Nah, artinya, sejak lahir, seorang sudah membawa sifat-sifat kepemimpinan. Contoh yang paling jelas adalah sistem kerajaan putra mahkota sudah ditakdirkan menjadi raja, mau tidak mau. Yang kedua, ada teori sosial. Kebalikan dari teori genetis, teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu dibentuk dan disiapkan. Siapa saja bisa menjadi pemimpin, tidak peduli dari keluarga apa atau kelas ekonomi mana, asalkan mau mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang terakhir ada teori ekologi. Ini adalah kombinasi dari kedua teori sebelumnya. Teori ekologi percaya bahwa pemimpin terbaik adalah mereka yang secara genetis memiliki bakat kepemimpinan dan juga dengan sadar mengembangkan kemampuan tersebut melalui pendidikan dan latihan. Para ahli juga mendefinisikan kepemimpinan dengan berbagai cara, tapi intinya sama. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Bayangkan seorang kepala sekolah, dia harus bisa mempengaruhi para guru, staf, dan siswa agar semua bisa bekerja sama menciptakan lingkungan belajar yang baik. Jika dia tidak bisa mempengaruhi orang lain, maka visi sekolah tidak akan tercapai. Selanjutnya, kita akan beralih kepada syarat-syarat menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin yang efektif, seseorang perlu memiliki 3 hal utama. Yang pertama adalah kekuasaan. Ini adalah otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk menggerakkan bawahannya. Tanpa kekuasaan yang jelas, sulit bagi seseorang untuk memimpin. Syarat yang kedua yaitu kewibawaan. Ini adalah faktor X yang membuat orang lain secara alami mau mengikuti dan menghormati pemimpin. Kewibawaan tidak bisa dibeli, tapi harus dibangun melalui karakter dan tindakan. Syarat yang ketiga ada kemampuan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Ini meliputi yang pertama, kecerdasan dan kecakapan berpikir. Yang kedua, prestasi dan pendidikan yang memadai. Yang ketiga, tanggung jawab dan keberanian. Yang keempat, status dan kedudukan yang pantas. Selanjutnya, ada beberapa ciri-ciri pemimpin yang baik. Menurut para ahli, pemimpin yang baik memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, penglihatan sosial. Pemimpin yang baik mampu melihat dan memahami berbagai gejala yang terjadi di masyarakat. Mereka tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi bisa menganalisis dan membuat kebijakan berdasarkan pengamatan tersebut. Ciri-ciri yang kedua yaitu kecakapan berpikir abstrak. Pemimpin harus cerdas dan mampu berpikir secara mendalam. Mengapa? Karena mereka harus mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak pada banyak orang. Ciri yang ketiga yaitu adanya keseimbangan emosi. Pemimpin yang baik adalah orang yang stabil secara emosi. Mereka tidak mudah marah atau terbawa perasaan ketika menghadapi masalah. Stabilitas emosi ini penting untuk membuat keputusan yang bijak. Selanjutnya kita akan beralih kepada bagian pemimpin formal dan pemimpin informal. Dalam masyarakat, kita mengenal 2 jenis pemimpin. Yang pertama ada pemimpin formal.
Pemimpin formal ini ditunjuk secara resmi oleh organisasi atau lembaga. Selanjutnya, pemimpin formal memiliki dukungan organisasi dan struktur yang jelas. Pemimpin formal harus memenuhi persyaratan tertentu seperti ijazah, sertifikat, dan lain-lain sebagainya. Lalu, pemimpin formal mendapat gaji dan fasilitas dari organisasi. Dan juga pemimpin formal bisa dimutasi atau dipromosikan. Contohnya seperti kepala sekolah, direktur perusahaan, bupati, dan lain sebagainya. Adapun pemimpin informal, yaitu pemimpin yang diakui secara alami oleh masyarakat atau kelompok. Dan juga pemimpin informal tidak ada pengangkatan resmi, tetapi orang-orang mengakui kepemimpinannya. Selain itu, pemimpin informal tidak bisa dimutasi atau dipecat, dan juga tidak digaji, tetapi mendapatkan penghormatan. Jika pemimpin informal berbuat salah, mereka hanya kehilangan kepercayaan dan tidak ada sanksi hukum. Contohnya seperti tokoh masyarakat, ulama, atau influencer yang diikuti oleh banyak orang. Selanjutnya kita akan beralih kepada perbedaan kepala dan pemimpin. Seringkali kita bingung membedakan antara kepala dan pemimpin, padahal keduanya berbeda. Untuk kepala, ini diangkat oleh atasan berdasarkan peraturan. Kekuasaannya juga berasal dari peraturan dan atasan. Kepala juga bertanggung jawab hanya kepada atasan. Dan terakhir, kepala berfokus pada menjalankan perintah, sedangkan pemimpin ini dipilih oleh kelompoknya karena kelebihan tertentu, dan juga kekuasaannya berasal dari kepercayaan bawahan. Pemimpin bertanggung jawab kepada atasan dan bawahan, dan juga pemimpin berfokus pada mencapai tujuan bersama. Idealnya, seorang kepala juga harus menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya kita akan beralih kepada bagian pendekatan dalam kepemimpinan. Ada 4 pendekatan utama dalam memahami kepemimpinan. Yang pertama yaitu pendekatan sifat. Pendekatan sifat fokus pada karakteristik personal pemimpin seperti ketakwaan, kecerdasan, kejujuran, dan ketegasan. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini melihat bagaimana pemimpin ini bertindak dan mengambil keputusan dalam memimpin. Yang ketiga, ada pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ini mengakui bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Situasi berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Dan yang terakhir ada pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu ini menggabungkan berbagai teori untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kepemimpinan. Jadi itulah beberapa materi tentang kepemimpinan atau leadership yang saya pelajari dalam pertemuan 14 ini. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah topik yang sangat luas dan kompleks. Yang terpenting adalah memahami bagaimana bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal jabatan atau kekuasaan, tetapi tentang kemampuan mempengaruhi orang lain untuk kebaikan bersama dan kepentingan bersama. Selain itu, kepemimpinan ini juga harus setidaknya kita sebagai calon pendidik juga harus bisa memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, yang mana ini akan sangat penting untuk mendidik anak didik nantinya. Saya harap hasil analisis video saya hari ini bisa memberikan gambaran dasar tentang kepemimpinan. Kita juga dapat mempelajari lebih lanjut melalui jurnal-jurnal dan sumber pembelajaran lainnya. Untuk contohnya dalam pengalaman sehari-hari yaitu kepemimpinan dalam organisasi, kepemimpinan dalam
lembaga, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja hasil analisis video saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.